Shalom, salam jumpa saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Krishna, dalam vlog yang menyampaikan pesan-pesan yang membangkitkan iman dan menumbuhkan harapan. Dalam vlog kali ini, saya ingin menyaksikan pengalaman pribadi saya sebagai penyintas COVID-19 yang selama kurang lebih 25 hari terbaring karena terinfeksi oleh COVID-19. Banyak orang tidak takut dengan COVID-19. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa resiko yang bisa ditimbulkan oleh COVID-19 seolah-olah tidak membuat mereka merasa perlu melindungi diri mereka. Ini disebabkan karena sebagian orang, mereka melihat bahwa orang-orang di sekeliling mereka yang terinfeksi COVID hanya menunjukkan gejala yang ringan atau bahkan tidak bergejala. Tapi sementara sebagian besar orang juga, mereka merasa perlu untuk melindungi diri dari infeksi COVID karena mereka melihat orang-orang di sekitar mereka mengalami gejala COVID yang sedang, yang berat, bahkan fatal. Kira-kira pada tanggal 10 Juni, saya pertama kali merasakan gejala infeksi COVID-19. Saya merasa badan saya panas tinggi, disertai dengan batuk-batuk yang sangat hebat. Batuk ini terus-menerus saya rasakan pagi, siang, malam, dan batuk tidak bisa ditahan sehingga harus diluapkan dengan batuk yang kuat, karena kalau ditahan akan menimbulkan rasa cengkraman di dalam dada yang merasa sesak. Saya tidak bisa tidur karena pada posisi berbaring saya akan terus batuk-batuk dan merasa sesak, dan saya hanya bisa tidur dengan posisi duduk selama 1 minggu penuh. Pada hari keempat, saya melihat perubahan tambahan dari batuk-batuk itu. Setiap kali saya meludah, ludah itu berupa percikan darah, dan saya tidak merasakan nyeri menelan seperti yang sering dikeluhkan oleh penderita COVID yang lain, tetapi saya hanya merasakan batuk dan sulit untuk tidur, serta bercak-bercak darah setiap kali meludah. Saya belum memastikan diri apakah ini infeksi COVID atau infeksi saluran napas yang lain, sehingga saya baru tergerak untuk melakukan pemeriksaan COVID setelah 1 minggu saya mengalami keluhan panas dan batuk yang hebat, serta pada hari ke-7 saya mengalami kehilangan daya cium. Saya tidak bisa mencium bau apapun, tetapi saya masih bisa merasakan rasa makanan. Hanya saja rasa pada makanan ini menjadi berbeda, karena yang saya rasakan adalah kandungan zat-zat yang ekstrim yang ada pada makanan. Jadi apabila makanan itu dibumbui dengan lada, maka lada itulah yang paling kuat saya rasakan. Apabila makanan itu diberi garam, maka hanya rasa garam yang kuat yang saya rasakan. Jadi setiap kali makan saya merasa semua makanan itu dibumbui dengan bumbu-bumbu yang tidak proporsional. Melihat adanya perubahan pada penciuman dan daya rasa ini, lalu saya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan, memastikan apakah saya terinfeksi COVID atau tidak. Dan setelah diperiksa, saya dinyatakan positif COVID-19. Ketika pertama kali saya mendengar vonis ini,
memang terkejut karena terus terang juga ada rasa khawatir bahwa infeksi ini akan menjadi sesuatu yang buruk dalam diri saya. Ketika pertama kali saya dinyatakan positif COVID-19, saya segera memberitahukan kepada keluarga-keluarga jauh tentang kondisi saya, kepada orang tua saya, kepada teman-teman yang ada di Malang, yang ada di Jakarta, tentang kondisi saya. Dan tanpa diduga dalam waktu 2 hari respon dari mereka luar biasa. Orang tua saya segera mengirimkan obat-obatan, teman-teman, saudara-saudara dari Malang, dari Jakarta mengirimkan juga obat-obatan dan vitamin untuk memperbaiki kondisi saya. Dalam hal ini saya merasa sangat berterima kasih secara khusus kepada ibu saya yang ada di Malang, yang memberikan perhatian yang luar biasa kepada adik saya Dono dan Tian yang ada di Jakarta, yang setelah mendengar saya terinfeksi COVID segera mengirimkan obat-obatan, bahkan oksigen. Mereka tahu bahwa kelanjutan dari infeksi ini akan selalu disertai dengan reaksi sesak napas, jadi mereka mengirimkan oksigen kepada saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada keluarga Andi, Ika, Ibu Min, Wawan yang ada di Malang, yang mengirimkan obat dalam jumlah yang sangat besar yang saya konsumsi selama saya dirawat sakit. Saya juga berterima kasih kepada beberapa hamba Tuhan yang mendengar saya terinfeksi segera datang ke rumah dan tanpa mempedulikan resiko, mereka berdoa buat saya, khususnya kepada Pendeta Denny Tololio bersama Ibu Gembala, Pendeta Petrus Pesik, Pendeta Ariel Kesek yang segera datang dan berdoa buat saya. Saya juga menghubungi beberapa hamba Tuhan yang memiliki link doa, dan mereka menghubungi saya dan mengajak saya berdoa pada jam 1 malam, jam 2 malam. Mereka berdoa buat saya. Inilah kekuatan awal yang saya miliki untuk bisa menghadapi penyakit COVID-19 ini. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang besar kepada Direktur Rumah Sakit RSTN Kabupaten Bualemu beserta staf jajarannya yang telah begitu besar perhatiannya memfasilitasi saya untuk mendapat kemudahan mendapatkan oksigen, mendapatkan perawatan, obat-obatan, dan juga tes-tes untuk memastikan infeksi, bahkan tes swab yang sudah saya jalani, semua berkat bantuan dari pihak Rumah Sakit RSTN Kabupaten Bualemu. Saya juga berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan staf Puskesmas Tilamuta Kabupaten Bualemu yang juga memberikan perhatian, memberikan supportnya berupa monitoring tiap 2 hari terhadap perkembangan kondisi kesehatan saya. Dan untuk itu semua saya menyampaikan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Setelah 1 minggu saya menderita penyakit ini dan sudah dinyatakan positif, batuk-batuk mulai reda, mulai berkurang.
Cuma ada satu gejala tambahan yang sangat mengejutkan saya. Saya melihat kedua tungkai kaki saya bengkak, dan ketika ditekan akan cekung, sebuah tanda terjadinya proses gagal jantung. Dan suatu ketika, karena 1 minggu saya ada di kamar terus, saya coba untuk keluar, untuk duduk di ruang tamu yang berjarak hanya kurang lebih 10 meter. Tapi begitu saya berjalan sampai di ruang tamu, saya seperti ikan yang dikeluarkan dari akuarium. Rasa sesak yang luar biasa menghimpit saya, dan saya tidak bisa bernapas. Pada saat itu saya merasa pusing dan shock. Untuk mengangkat kepala saja saya susah. Akhirnya saya karena merasa sesak yang hebat, saya memberi syarat kepada anak-anak saya untuk mendekatkan kipas-kipas angin yang ada di ruang tamu itu untuk saya bisa bernapas. Itulah pertama kali saya merasakan sesak yang luar biasa. Saya tidak bisa bernapas, dan sejak itu juga saya memerlukan tabung besi ini untuk bisa menghirup udara yang segar. Jadi saya berkesimpulan COVID ini telah menyebabkan kerusakan pada jantung dan paru-paru saya, yang menyebabkan saya mengalami sesak napas, dan untuk berbicara saja saya harus pakai oksigen, karena kalau tidak saya akan batuk-batuk. Setelah mendapatkan perawatan beberapa hari, kurang lebih 4 hari kemudian, saya melihat tanda-tanda gagal jantung pada tungkai saya sudah mulai hilang. Dan yang tertinggal sekarang adalah sesak napas yang saya rasakan apabila berjalan lebih dari 10 meter pada saat berbicara atau melakukan aktivitas yang mengangkat barang-barang, tidak bisa lagi saya lakukan pada saat ini. Pada kondisi ini saya menyadari bahwa COVID-19 menimbulkan gejala yang sedang, yang berat, bahkan fatal pada orang-orang yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyulit. Saya ingat pada waktu saya masih SMA, saya pernah menderita penyakit bronkitis, dan mungkin inilah yang menyebabkan serangan COVID dalam diri saya begitu hebat. Saya merasa bahwa kemurahan Tuhan buat saya masih diberikan panjang umur melewati masa-masa kritis ini. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara, para hamba-hamba Tuhan yang begitu mensupport saya. Khususnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Pendeta Hein yang ada di kota Gorontalo, yang begitu besar perhatian dan supportnya buat saya. Setiap hari selalu memantau kondisi saya dan memberikan dukungan, doa, perhatian yang begitu besar. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Alfred Kalangi yang juga memberikan perhatian dan support, yang terus memantau kondisi saya. Saya sangat merasa dikasihi, merasa diperhatikan secara luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada Pendeta Denny Tololio yang juga terus memantau kondisi saya, Pendeta Ariel Kesek yang juga terus membesuk dan mensupport saya. Saya juga secara khusus
mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak almarhum Pendeta Markus Pua dan Ibu Pendeta Femi Tulango, pasangan hamba Tuhan ini memperhatikan saya dan siang malam terus memantau selama saya sakit, mensupport kebutuhan-kebutuhan saya selama saya sakit. Dan sungguh di luar dugaan, beberapa hari yang lalu keduanya meninggal dalam selang waktu 5 jam saja karena faktor usia. Dan di saat-saat duka itu hingga pemakaman kedua orang tua yang sangat saya hormati ini, saya menyesal tidak bisa hadir karena tidak memungkinkan bagi saya untuk datang ke tempat yang jauh. Saya juga berterima kasih kepada putra-putri Bapak Markus dan Ibu Femi, khususnya Bapak Pendeta Roy Pua, Bapak Alfred Pua, Ibu Rifka Pua, Ibu Linda Pua, beserta keluarga besar mereka yang begitu memperhatikan, yang mensupport keperluan-keperluan saya selama dalam perawatan. Mereka begitu memperhatikan dengan perhatian yang luar biasa. Tuhan membalas apa yang mereka sudah kerjakan buat saya. Saya merasa bahwa ada sedikit keengganan buat saya untuk menyampaikan atau menyaksikan kondisi saya ini kepada teman-teman, kepada jemaat. Karena saya melihat ada kecenderungan pada masa sekarang ini, orang melihat penderita COVID seperti bangsa Israel dalam perjanjian lama melihat orang yang menderita penyakit kusta. Orang yang menderita kusta pada masa perjanjian lama dianggap menderita penyakit kutukan dari Tuhan, sehingga orang itu harus dibenci, harus dikucilkan, dan harus dijauhi. Itu juga reaksi yang saya rasakan ketika beberapa orang mendengar kondisi saya, termasuk beberapa orang Kristen. Mereka mulai menjauhi, mereka menganggap bahwa saya membawa penyakit yang jahat dan berbahaya buat mereka. Tetapi itu saya maklumi dan terjadi di mana-mana. Masyarakat kita masih belum mengerti apa itu arti swab negatif. Pada hari ke-16 dan ke-18 saya dilakukan swab sebanyak 2 kali dan dinyatakan negatif. Jadi secara medis saya sudah tidak lagi memiliki virus yang bisa ditularkan kepada orang lain. Hanya saja saya masih harus memulihkan beberapa kondisi yang sifatnya berat yang ditimbulkan oleh virus COVID, yaitu gangguan pada jantung dan paru-paru saya. Namun karena ada tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dan juga saya merasakan begitu besarnya perhatian dari banyak orang, dari saudara-saudara seiman, dari rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, dari keluarga yang telah membantu, mensupport, meringankan beban saya harus berterima kasih kepada mereka. Dan inilah cara yang saya pakai untuk menyatakan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada mereka yang sudah mendukung di dalam doa. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Marvel dan Ibu Ivaria yang juga memberikan doa dan supportnya buat saya. Terima kasih, perhatian mereka begitu besar dalam melihat kondisi yang sedang saya hadapi pada saat ini.
Saya tidak mengeluh dengan ini semua. Saya justru bersyukur karena saya melihat kemuliaan Tuhan di dalam kondisi yang saya hadapi. Saya hampir mati, tetapi Tuhan memberikan kepada saya kesempatan kedua untuk hidup. Dan itu adalah sebuah kesempatan yang harus saya pakai untuk sebaik-baiknya melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya terus berdoa agar kondisi kesehatan saya dapat dipulihkan dengan sempurna. Saya ingin sehat kembali dan bisa beraktivitas. Saya juga bersyukur bahwa walaupun saya terjatuh, tetapi Tuhan tidak membiarkan saya tergeletak. Tetapi Dia menopang dengan cara yang heran dan ajaib. Demikian saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Kalau Anda saat ini sedang bergumul dengan penyakit yang sama, COVID-19, jangan takut. Taruh harapmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa COVID-19. Terus serahkan hidup kepada Tuhan dan terapkan pola hidup sehat dengan melindungi diri, menggunakan masker, menjaga jarak, tidak ada di kerumunan, dan makan makanan yang sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Pendeta Raman Mobutu, Gembala GKIN Narwastu Malang, yang pada awal saya terinfeksi COVID-19, beliau tengah malam berdoa selalu buat saya untuk terus menguatkan dan mensupport saya. Saya juga berterima kasih untuk dukungan doa dari Bapak Pendeta Deki Momongan beserta Ibu yang walaupun baru selesai operasi mengunjungi saya tanpa mempedulikan resiko. Pada saat itu saya masih dalam keadaan COVID positif. Juga Bapak Siswo Sumarto, Gembala GPPS Paguat, beserta Bapak Yeri Sumarto yang juga mendukung di dalam doa bagi kesembuhan dan kesehatan saya. Kepada seluruh anggota keluarga saya yang sampai hari ini, di hari ke-35 sejak saya terinfeksi COVID, terus bekerja keras, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan support dan dukungan dengan mengerahkan segala tenaga yang mereka miliki supaya saya dapat mendapatkan perawatan yang terbaik. Ucapan terima kasih dan penghormatan saya berikan kepada istri saya yang sampai hari ke-35 ini tidurnya dalam satu hari kurang dari 2 jam dan terus memonitor keadaan saya dan menyediakan semua keperluan saya. Saya panggil istri saya untuk mendampingi saya ke depan. Ini adalah istri saya yang terus dengan setia mendampingi semenjak saya awal mengalami infeksi COVID sampai hari ini di hari ke-35, terus mensupport dan merawat dengan sepenuh hati sehingga saya merasakan pemulihan yang lebih cepat. Saya juga berterima kasih kepada anak saya Revier yang sampai hari ini anak-anak kami secara inisiatif pribadi melakukan shift jaga malam secara bergantian secara 24 jam untuk menjaga saya. Mereka menjadi operator dari regulator oksigen, menyediakan makanan, minuman, menyediakan obat-obat yang saya perlukan,
memastikan bahwa semua kebutuhan saya tercukupi. Saya juga memanggil anak saya David dan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada anak saya ini, walaupun dia masih SMA tapi dia adalah anak yang cekatan, tanpa saya pernah ajar atau bimbing, dia mengetahui apa saja obat yang saya perlukan. Dia menjadi laborator regulator dari oksigen yang cakap tanpa saya pernah ajar, tetapi dia secara mandiri belajar dan memenuhi semua kebutuhan saya. Karena saya yang ketiga, Daniel, yang saat ini kelas 1 SMP, adalah seorang yang sangat memiliki komitmen yang sangat tinggi. Dia memilih untuk shift jaga dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi untuk menjaga saya. Dia tidak tidur, dia mengorbankan waktu istirahatnya untuk menjaga saya, dan dengan baik dia melayani orang tuanya. Saya tidak bisa membalas kebaikan mereka, perhatian yang mereka berikan. Kiranya Tuhan yang akan membalaskan semua jerih payah yang mereka sudah kerjakan buat saya. Saya akan terus berdoa agar kesehatan saya lebih cepat lagi dipulihkan, sehingga saya dapat beraktivitas kembali. Kondisi saya Tuhan jadikan jauh lebih baik dari keadaan sebelum saya terinfeksi COVID-19. Akhirnya saya berdoa kepada saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan yang sama seperti yang saya alami, sedang menderita penyakit COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Jangan takut, jangan menyerah, terus menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan memiliki kuasa lebih besar daripada kuasa virus COVID-19. Tetap mengandalkan Tuhan, lakukan protokol kesehatan dengan disiplin, penuhi kebutuhan gizi untuk meningkatkan imunitas tubuh, dan yakinlah bahwa dalam setiap hal yang nampaknya kurang baik, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan maksud-maksud Tuhan yang indah dan luar biasa. Ini kesaksian saya. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.